Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Esti Karyastuti SPD. Saya adalah seorang pengajar di SMA Negeri 1 Palimanan, Kabupaten Cirebon, dan saya mengampu mata pelajaran Bahasa Sunda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang permasalahan peserta didik dan solusinya yang saya temukan di sekolah saya. Tema yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini adalah kurangnya minat peserta didik terhadap mata pelajaran Bahasa Sunda. Pembelajaran Bahasa Sunda di sudut-sudut daerah yang merupakan kota atau kabupaten dengan kondisi demografis yang sangat heterogen, tentu saja membuat pelajaran Bahasa Sunda menjadi penuh dengan tantangan. Nah, Kabupaten Cirebon sendiri merupakan daerah yang mempunyai bahasa daerahnya sendiri, yaitu bahasa Cirebon. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa letak geografis dari Kabupaten Cirebon ini sendiri terletak di perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Sehingga oleh karena itu terjadi percampuran bahasa antara bahasa Sunda dengan bahasa Jawa. Tapi meskipun begitu, akhirnya Kabupaten Cirebon mempunyai bahasa daerahnya sendiri yang mandiri, yaitu bahasa Cirebon. Dan bahasa Cirebon ini digunakan dalam komunikasi sehari-hari oleh masyarakatnya, khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon. Nah, oleh karena itu ada beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul ketika saya mengajarkan pelajaran bahasa Sunda di Kabupaten Cirebon. Di antaranya permasalahan yang pertama itu adalah saya mendapati peserta didik saya yang tidak bisa berbicara bahasa Sunda. Kenapa peserta didik saya tidak bisa berbicara bahasa Sunda? Dikarenakan memang bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari mereka itu adalah bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon juga merupakan bahasa ibu yang diajarkan oleh orang tua peserta didik itu sendiri kepada anaknya gitu ya, kepada peserta didik ketika peserta didik mulai berbicara seperti itu. Nah, dari situ timbul permasalahan yang kedua, yaitu kurangnya pemahaman peserta didik terhadap kosakata atau kata-kata bahasa Sunda itu sendiri, sehingga mengakibatkan minimnya atau kurangnya minat peserta didik terhadap pelajaran bahasa Sunda. Sebetulnya kalau misalnya kita tarik benang merahnya, ada satu akar penyebab gitu ya yang menyebabkan kurangnya minat siswa terhadap pelajaran bahasa Sunda, yaitu peserta didik yang memang bukan penutur bahasa Sunda. Nah, dari akar permasalahan itu muncul beberapa faktor-faktor penyebab. Di antaranya yang pertama, ketidakmengertian peserta didik dalam pengertian kata-kata bahasa Sunda. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa peserta didik menggunakan bahasa Cirebon dalam komunikasi mereka sehari-hari. Oleh karena itu, peserta didik sangat tidak mengerti dalam kata-kata bahasa Sunda. Nah, muncul faktor penyebab yang kedua, yaitu intensitas penggunaan bahasa Sunda dalam keseharian peserta didik memang sangat kurang. Sudah dikatakan di awal bahwa 90% di SMA Negeri 1 Palimanan peserta didiknya itu menggunakan bahasa Cirebon dalam komunikasi mereka sehari-hari. Baik itu bersama teman mereka di sekolah ataupun bersama keluarga mereka di rumah gitu ya. Jadi intensitas penggunaan bahasa Sundanya dalam kehidupan sehari-hari dalam komunikasi itu sangat kurang, sangat-sangat kurang. Nah, faktor penyebab yang ketiga yaitu adalah peserta didik memandang pelajaran bahasa Sunda merupakan pelajaran yang sulit. Kenapa peserta didik memandang pelajaran bahasa Sunda merupakan pelajaran yang sulit? Karena faktor-faktor yang dua tadi disebutkan di awal. Yang pertama karena peserta didiknya sendiri tidak mengerti dengan kata-kata atau arti-arti dari kata-kata bahasa Sunda. Terus kenapa tidak mengerti? Karena memang intensitas penggunaan bahasa Sunda dalam keseharian peserta didiknya sangat minim. Seperti itu. Bahkan peserta didik sendiri memandang bahasa Sunda lebih sulit, lebih susah daripada bahasa Inggris. Nah, ada beberapa solusi dan hasil pemecahan masalah yang sudah saya terapkan untuk memecahkan permasalahan kurangnya minat peserta didik terhadap pelajaran bahasa Sunda. Yang pertama, menjadi guru yang menarik dan dapat disukai peserta didik. Kenapa kita harus menjadi guru yang menarik dan dapat disukai sama peserta didik? Karena setelah saya melakukan beberapa wawancara terhadap peserta didik, diantaranya saya mendapati jawaban bahwa ketika peserta didik menyukai satu mata pelajaran, itu faktor penyebab yang pertamanya itu adalah karena peserta didiknya menyukai guru yang mengajarkan pembelajaran tersebut.
gitu ya. Jadi ketika kita mau pelajaran bahasa Sundanya diminati gitu ya, ketika saya mau pelajaran bahasa Sunda saya diminati oleh peserta didik saya, minimal saya harus menjadi guru yang disukai oleh peserta didiknya. Bagaimana caranya? Caranya adalah saya melakukan pendekatan yang berbeda terhadap peserta didik saya. Jadi saya kadang-kadang bisa berperilaku sebagai seorang teman untuk peserta didik saya, tapi saya juga punya batasan-batasan bahwa saya adalah seorang guru yang menjadi pengajar dan pendidik bagi mereka, seperti itu. Terus yang kedua, solusi yang pernah saya lakukan adalah penggunaan model pembelajaran inovatif yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Di antaranya saya sering menggunakan beberapa model-model pembelajaran dan juga penggunaan ice breaking untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, selain itu juga saya sering menggunakan pembelajaran yang memang berpusat pada peserta didik. Di antaranya saya banyak menerapkan diskusi-diskusi kelompok atau kolaborasi ketika pembelajaran berlangsung. Terus solusi yang ketiga itu diantaranya adalah pembelajaran lebih difokuskan kepada pengenalan budaya dan tradisi secara kontekstual. Jadi ketika saya mengajarkan pembelajaran bahasa Sunda di kelas gitu ya, saya lebih fokus pada pemberian informasi-informasi yang terkait dengan kebudayaan atau tradisi bahasa Sunda yang letaknya itu ada di Kabupaten Cirebon atau di lingkungan tempat tinggal mereka. Contohnya ketika saya mengajarkan materi pedaran tradisi Sunda atau bahasan tradisi Sunda, saya banyak memperkenalkan ke mereka tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Cirebon, bukan tradisi-tradisi yang ada di Jawa Barat. Saya pun mengajarkan, memberikan informasi kepada mereka terkait tradisi-tradisi yang ada di Jawa Barat. Tapi saya lebih menekankan, memperkenalkan ke mereka tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Cirebon. Salah satu contohnya misalnya ada tradisi Panjang Jimat, ada tradisi Selawean Trusmi, dan ada beberapa tradisi-tradisi lainnya yang memang saya berikan informasinya kepada siswa menggunakan bahasa Sunda, sehingga siswa tersebut lebih menarik mempelajari bahasa Sunda karena materi yang diajarkan kepada mereka itu dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan kali ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman guru lainnya yang mempunyai pengalaman yang sama seperti saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.